Petis kayak yang di ini, Pak. Yang di toko-toko nih. Itu. Saya habisin, Pak. Sayang. Salam satu bumi dari saya. Halo teman-teman dan juga saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi rumah Bapak Muhammad Ilham yang berada di belakang SD 10 M. Said, Jalan M. Said, Karangpaci ya Pak? Oke. Nah kebetulan Bapak ini sebagai penjual es krim yang dimana diketahui oleh masyarakat di Samarinda khususnya itu bahwa Bapak ini adalah penyandang disabilitas. Jadi bagaimana beliau menjualkan es krimnya dengan keadaan yang tidak senormal orang biasa. Jadi mungkin kita akan berbicara sedikit dengan Bapak. Ya, Pak Ilham, ya. Apa kabar? Pak, saya mau tahu nih Pak, kalau dari Facebook kan Bapak saya lihat itu bilangnya baru 1 tahun di Samarinda Pak ya. Aslinya dari mana Pak? Kalau saya aslinya dari Balikpapan. Almarhum istri saya dari Jawa, tempat sendiri. Nah, jadi sebagai informasi buat teman-teman bahwa Pak Ilham ini istrinya baru sekitar 1 bulan yang lalu ya Pak ya. 1 bulan yang lalu meninggal karena mengidap penyakit apa Pak? Kanker usus stadium 4. Kanker usus stadium 4 itu teman-teman. Jadi beliau sekarang ini posisinya tinggal di belakang SD 010 di Jalan M. Said Karangpaci yang ngontrak Pak ya. Sambil di beratnya ya menjajakan es krim buatannya beliau sendiri. Jadi saya tadi sempat kaget juga ngelihat kemasannya bagus gitu. Tapi nanti setelah ini kita akan coba cicipin bagaimana rasa es krimnya Pak Ilham nanti ya Pak ya. Nah Pak, saya mau tanya juga ini, Bapak bisa jualan es ini idenya dari mana nih Pak? Itu dari istri. Oh istri. Jadi memang niat sebelumnya itu jualan es ini sejak istri saya masih hidup. Jadi awal mula itu saya sudah mau mungkin dari mana saya alat ini, sementara saya kan nggak ada usaha nih. Nah, waktu itu saya pindah di Merdeka untuk mengeluarkan istri saya dari Anggana saja saya nggak punya uang. Saya punya teman yang namanya si Iksan, kalau di Facebook namanya Iksan Difabel SMD. Pindah di Merdeka, tanya dia, uang habiskan yang dari wali kota untuk kehidupan selanjutnya seperti apa? Saya bilang, nah itulah saya nggak tahu. Kalau memang saya masih diberi umur, pasti ada jalan bagaimana rezeki saya nanti. Kalau kamu tanya bagaimana saya carinya, saya nggak tahu. Yang jelas saya bilang, saya nggak mungkin untuk merampok, saya nggak mungkin mencuri dengan kondisi saya seperti ini. Jangan kamu suruh saya ngemis, saya bilang. Dan itu tidak akan saya lakukan, saya bilang. Ini aja sudah dibilang, saya untuk bantu kamu materi saya nggak punya, jadi saya kasih jalan saja. Saya izin sama kamu, gimana kalau saya posting biografi kehidupan kamu di Busam, itu awal mula. Ya, kalau itu jalan terbaik sih bilang untuk mengatasi ini, silahkan. Akhirnya diposting. Nah dari awal posting itulah yang pertama itu ya Ogi Meman yang tahu. Ogi Meman, Mbak Dila, Ahmad Ramatullah. Nah itu ke rumah pertama ya, bahasanya itu mungkin mereka ingin membuktikan kebenaran gitu loh, survei lah bahasanya. Akhirnya dari mereka tahu, itulah sudah mulai berkembang. Itulah yang saya bilang bisa dikatakan hampir satu Samarinda mungkin, alhamdulillah mereka kenal semua. Bukan artinya kan mereka berpartisipasi, punya simpati dan punya empati sama saya, itu luar biasa. Saya terus terang saya terharu dan saya salut untuk itu. Nah jadi saya mau bekerja, apa? Saya nggak punya skill. Saya mau jualan apa? Saya nggak punya modal, ya kan? Nah, akhirnya hari itu Mbak Dila datang ke rumah, Bapak mau kerja, kalau Bapak mau dia ikut kami kerja. Saya bilang, Bu Dila, saya kalau ditawari kerja, jujur saya nggak punya skill. Yang pertama, yang kedua, siapa yang ngurusin saya? Sementara saya cuma hidup berdua. Nah, terus kalau Bapak nggak kerja mau seperti apa? Mau usaha apa? Saya bilang ya, saya sih niatnya saya sesuai kemampuan saya, mungkin saya cuma bisa jualan dengan kondisi saya, dengan ekonomi yang saya punya, bisa jualan. Cuma saya juga terkendala yang namanya jualan, sebenarnya otomatis harus modal dong, betul peralatan dong. Iya benar. Ya akhirnya disitulah dari sekian banyak yang datang, akhirnya
Ada yang namanya Pak Munir dari 20 datang juga karena melihat postingan itu tadi. Silaturahmi. Dia bertanya juga masalah usaha. Sebenarnya saya rencananya sih, tadinya saya punya rencana itu yang saya lihat di Samarinda ini, ya saya tahu lah yang belum ada itu pentol udang. Kan masih kayaknya kalaupun ada mungkin masih jarang. Nah itu saya tadi baru dengar juga. Nah pentol udang baru dengar kan. Saya rencana itu. Nah saya kemarin itu kan saya pernah istri 2 bulan di sana kan, saya punya kenalan di sana, beli udang kan murah aja di sana tuh. Tapi bilang istri saya, ya istri saya kan manggil saya ayah, ya mau jual pentol udang. Kalau nanti anak-anak mau beli minta bungkuskan di plastik, kamu gimana naruhnya di plastik? Itu juga jadi masalah ya. Terus kita mau apa? Nah kebetulan kita dari Jawa kemarin itu, saya kan 2 tahun di Jawa ya, di Kediri kita dapat resep dari teman di sana. Alhamdulillah kemarin teman di sana itu dengan es yang dia kasih resep ke saya, dia bisa sekolahkan anak, dia bisa mendidikan anak. Jadi resepnya dikasih lah. Oh ini berarti resepnya itu dari teman bapak yang ada di Kediri itu pak ya? Terus artinya silahkan kalau mau ditambah dan dikurangi. Gitu divariasi. Divariasi seperti apa ya? Makanya saya mencoba untuk memvariasi yang dari sana seperti apa, ya saya coba untuk anukan di sini. Ya, artinya saya bukan artinya seorang yang pintar di binaan, saya mencoba saja gitu loh. Mungkin perlu saya tambah gula sedikit. Kalau misalnya ada saran pakai pemanis mungkin. Tapi saya punya enggak. Ini berarti sudah 1 tahun lebih pak jualannya ya? Saya jualan belum 1 bulan. Oh belum ada 1 bulan. Tapi responnya gimana pak di Samarinda pak? Kalau respon saya akui luar biasa. Makanya saya kemarin itu jujur, sebetulnya saya pertama membuat itu saya cuma untuk promosi ke anak-anak tetangga. Tapi saya begini, saya buat karena saya bukan penggemar es krim. Saya nggak tahu es krim yang enak itu seperti apa. Gitu. Ya, rasanya seperti apa, lembutannya bagaimana, kan begitu. Saya suka makan es krim pak. Nanti kita cobain. Yang nanti bisa nanti kita guys kita rasain buatannya Pak Ilham nih gimana rasanya. Kan bisa langsung disampaikan. Oh ini kurang ini pak, kurang ini. Makanya saya bagikan dulu saya ke tetangga supaya tetangga ini, Pak kurang ini loh, kurang manis Pak, kelembutannya kurang Pak, kurang. Jadi maksud saya biar saya itu bisa memperbaiki. Tapi alhamdulillah begitu saya, memang itu saya sempat waktu itu istri saya masih hidup sih, dia masih tidur di sini. Saya waktu ngolah adonan itu saya siaran langsung tempo hari. Nah dari situlah langsung datang pertanyaan Pak kapan produksi pertama. Nah akhirnya saya bagikan anak-anak, saya juga coba posting, saya sedang buat. Nah dari situlah akhirnya ada yang pesan Pak, saya pesan 100 Pak, saya pesan 50, 150 Pak, saya kelabakan. Sementara awal mula saya tuh cuma punya freezer rumah tangga, kulkas. Pesanan 50 aja nggak mungkin, freezer rumah tangga masuk. Jalan bagaimana saya punya freezer? Kalau Allah kasih saya jalan, banyak orang pesan, sarananya nggak ada juga, ya Allah nggak bisa jalan saya gitu loh. Alhamdulillah 3 hari saya coba berdoa. Ada juga yang malah netizen dari Bali. Ada juga, Pak saya simpati dengan usaha Bapak, saya lihat banyak pesanan untuk Bapak kendala, saya bantu Pak. Oh dari Bali ada Pak ya? Dari Bali ada. Yang dari Bali. Saya coba berapa Pak nomor ini? Coba Bapak lihat dulu kulkasnya seperti apa, harganya berapa. Ya saya coba survei dulu kan nuansa Tempori, harga sekian, saya foto, saya kirim harga sekian. Mungkin ibu itu pada saat itu mungkin belum merespon ya. Setelah besok sudah Pak, beli Pak. Bapak saya minta rekeningnya langsung ditransfer di sana. Transfer. Dari sini juga ada dari Samarinda juga ada 1 orang. Om, saya ada sedikit rezeki, saya mau bersedekah sama Om bisa bantu beri pressure. Jadi 2 orang yang bantu, saya berikan pressernya. Jadi saya harus memberitahukan kepada teman-teman juga bahwa setelah meninggalnya atau pekerjaannya istri Pak Ilham, sekarang beliau tinggal sendirian di rumahnya Pak ya. Jadi kemudian beliau juga menjajakan esnya itu, dia nggak sempat lagi untuk menjajakan karena respon dari netizen atau media sosial yang bersimpati dengan bapaknya, ibaratnya memesan produk es krimnya, sehingga sampai sekarang masih kewalahan Pak ya, belum sempat dijajakan. Saya senang Pak, saya terus terang aja terima kasih buat teman-teman saya yang sudah mengirim WA kepada saya untuk memberikan screenshot tentang Bapak Ilham ini, karena
Beliau ini seorang penyandang disabilitas ya, tetapi masih bersemangat untuk mencari nafkah sendiri tanpa harus meminta-minta kepada orang lain. Ini saya sungguh acungkan jempol, ini memang nggak ada duanya ya, karena kadang-kadang kita berpikir orang yang normal aja Pak ya masih malas untuk berusaha, masih bingung mau usaha apa tuh bingung Pak ya kan. Bapak malah dengan hal yang kecil aja itu Bapak bisa gitu loh dengan keterbatasan Bapak. Tapi kalau boleh saya tahu Pak, ibaratnya selama Bapak berjualan ini ada nggak kendala di lapangan Pak? Saya jujur saja di sini saya sampaikan, mungkin sekalian mungkin katanya. Saya di Samarinda ini saya jujur saya belum hafal jalan. Jalan Samarinda saya belum hafal jalan. Nama-nama daerah saya belum tahu. Karena apa saya katakan saya di Samarinda baru 1 tahun. 1 tahun itu pun saya bolak-balik rumah sakit saja karena ngurus istri kan. Saya jadi tidak ada kesempatan untuk mengitari Samarinda ini. Jadi kalau misalkan ada yang pesan tuh Pak daerah sini, saya butuh maps, Google Map. Di situ. Kenapa? Kalaupun nggak bisa saya tuh terkadang tanya seperti kemarin itu saya sempat juga sudah posting memang saya ingin ada ke daerah Gerilya sana. Hari sampai 2-3 kali itu bolak-balik alamat tuh nggak ketemu. Yang di telepon nggak diangkat. Yang mungkin waktu itu katanya masih istirahat. Tanya sama ibu-ibu, Bu, kenal namanya? Jangan kan, ya maksud saya tuh nggak tahu gitu ya. Iya. Nggak tahu mukanya. Buang muka. Jadi saya berpikir, ya Allah saya ini loh bukan mau ngemis gitu loh. Nah ini guys, ibu-ibu tolong diingat mukanya Bapak ini, Bapak Ilham ya. Bapak ini bukan pengemis ya. Beliau mengantarkan es krim pesanan konsumen dia. Jadi tolong dihargain ya. Karena tidak semua orang yang punya batasan itu tuh seorang pengemis, bukan ya guys ya. Ini bukan. Saya harus acungan jempol buat Bapak ini karena Bapak beliau ini walaupun punya keterbatasan, beliau seorang penyandang disabilitas, tapi beliau tidak mau minta-minta ya. Tolong diingat. Jadi saya buat video ini juga bukan untuk mencari atau menggalang dana untuk Bapak ini ya. Karena saya memang bersilaturahmi dengan Bapak ini untuk bercerita, bertukar pikiran, bercerita-cerita Pak ya, karena namanya kita di Samarinda kan ya lebih enak kalau kita berteman lebih banyak Pak ya. Nah, tapi kalau kesan Bapak sendiri kalau dengan orang-orang Samarinda gimana Pak? Ya saya terus terang saja saya sangat kagum lah ya, saya apresiasi dengan khususnya warga Samarinda ya, apalagi yang tergabung dalam keluarga besar Busa yang notabene sendiri saya nggak tahu ya latar kehidupan serta sosial ekonomi mereka seperti apa, tapi yang saya itu sangat ya bisa dibilang terharu juga bangga itu mereka care-nya luar biasa ya, artinya mereka bukan cuma simpati tapi juga mereka punya empati, artinya mereka memang mungkin mereka mampu saja langsung ngasih amplop. Kenapa mereka mau membeli saya punya produk? Mungkin mereka menghargai hasil. Nah di situ. Makanya di sini saya bukan artinya menjual es ini dari pabrikan. Kenapa? Kalau saya jual dari pabrikan berarti bentuk usaha saya juga kurang. Betul. Ya. Tapi kemasannya sudah ciamik loh, bagus ya, keren pokoknya. Iya, nanti kita promosiin dan itulah mas saya tuh yang sampai sekarang ini bukannya. Memang banyak kadang-kadang teman-teman itu ya di Busang kalau saya posting itu nilai istri saya, udahlah Pak ikhlaskan. Saya bilang saya ikhlas merawat, cuma bagaimana ya yang namanya siapapun ya kita merawat istri sendiri, terus dia nggak ada kehilangan itu bukan seperti orang yang meninggal tidak sakit tiba-tiba sakit saja, untuk melupakan itu lebih mudah itu dibandingkan dengan istri saya. Makanya saya terkadang kalau saya itu saya sudah bisa punya pressure, dia belum tahu, artinya dia tidak bisa merasakan es krim yang memang dia yang berharap ya kalau bisa jualan es krim, cuma kalau bisa ya hasil dari tangannya sendiri itu saya pegang sebagai amanah. Makanya kenapa saya nggak menjual pabrikan, mungkin untungnya sedikit saja, mungkin dari bukan itu, cuma lebih kepada saya mencoba untuk megang amanah karena dia minta saya buat es krim dari hasil tangan saya. Nah, jadi situ apa ya, hanya saya ingin membuktikan bahwa keterbatasan disabilitas itu sebetulnya bukan halangan untuk berusaha dan berkarya. Memang saya yakin
Jadi artinya saya di sini juga mungkin mumpung ini saya juga menyampaikan juga. Ya bisa tolong Ya, kalau ada yang mau disampaikan ya, Pak ya? artinya bukannya apa, kalau misalkan saya pengantaran gitu ya, pengantaran pesan agak keterlambatan, ya mohonlah dimaklumi. Pertama itu saya nggak hafal jalan, yang kondisi motor saya seperti itu nggak mungkin saya harus salip-nyalip kan. Betul, gitu. betul. Jadi ya kendalanya mungkin di situ. Ya memang sih yang namanya es krim ini mungkin sampai tahu sendiri, bukan kayak es batu, Betul. rawan cair Benar, kan. rawan cair. Nah di situ makanya juga saya itu sudah berusaha sih, cuma saya berusaha juga harus pakai perhitungan dong. Betul. Saya lebih cepat sampai kepada pemesan, nanti efeknya seperti apa. Jadi ini juga pesan saya buat teman-teman ya yang membeli es krimnya Pak Ilham. Pak Ilham minta maaf Yeah. sebelumnya ya apabila ada keterlambatan, karena ya kita harus maklumin dengan keterbatasan beliau ya. Beliau sudah berusaha tapi kan ada maksimalnya Pak ya. Ya, makanya di situ kan saya berpikir di sini, ya saya sih bukannya apa namanya baru pemula ya, dari rasa dari lain sebagainya saya belum tahu. Makanya saya juga berharap kepada yang sudah beli ini, saya berharap tolonglah kritikan sarannya. Mungkin rasanya yang kurang, kelembutan yang kurang. Saya nggak sabar sudah nih. Nah, karena saya bukan penikmat dan juga saya bukan penggemar es krim, jadi saya nggak tahu rasanya itu yang pas itu nasi krim seperti apa. Ada tiga ya Pak ya, tiga rasa Iya, ya. ada tiga. Rasanya apa aja Pak? Ada strawberry, vanilla, Vanilla. sama coklat. Ah, tunggu sebentar guys, saya ambilkan dulu ya. Ada tandanya mungkin di situ. Ada ini Pak. Ini Pak. Ini Pak. Nah guys, kita promosiin dulu ya. Ini ya, jadi Pak Ilham itu ada membuat es krim seperti ini. Nah, keren ya. Wih, ada kemasannya nih. Jadi ini ada 3 varian. Yang pertama coklat, yang kedua strawberry, dan kemudian ada vanilla. Tapi untuk kemasannya sendiri dia ada yang kecil, ada yang besar. Ya, beda. Untuk harga 2.000 dan 3.000. Yang besar 3.000. Agak besar 3.000, yang kecil 2.000. Ya. Ya. Oke, ini kita karena saya sukanya yang strawberry Pak, kita mau coba rasain yang strawberry aja dulu nih Pak. Nah, guys. Ini kelihatan dari teksturnya aja sudah lembut ini. Bikin sendiri Pak, memang ini Pak. Ya. Benar ini bikin sendiri. Iya. Bukan ini. Bukan buatan pabrik. Nah. Nggak kalah sama yang merek-merek di luar. Iya rasanya. Rasa susunya juga terasa nih Pak. Saya nggak main pakai gula itu. Saya pakai susu Denko Full Cream, susu Dairy Queen. Gitu ya. Ya. Anu terasa creamy nih. Persis kayak yang di ini Pak. Yang di toko-toko nih. Itu saya pakai susu Denko Full Cream. Enak. Saya habisin Pak. Sayang. Ya kalau artinya penggemar Enak ini, Pak. tahu kan artinya dari rasanya bagaimana, kalau misalnya nggak tahu. Nah, ini. Sayang kalau cair. Habisin dulu. Wah, keren. Enak. Jadi tadi yang cup kecil itu harganya 2.000, kalau yang cup besar 3.000. Mungkin yang perlu saya sampaikan juga, ucapan terima kasih banyak ya kepada seluruh keluarga besar Busam khususnya, dan para netizen juga relawan yang selama ini sudah banyak sekali membantu saya dan almarhum istri saya, mulai dia sakit sampai kemarin pengantaran jenazah ke Balikpapan, yang dibantu juga salah satu komunitas Eker Katim. Terima kasih juga untuk bantuannya kemarin sempat nyantar, dan juga artinya secara keseluruhan yang saya tidak mungkin bisa sebutkan satu persatu. Ya, saya cuma bisa mendoakan saja semoga semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan
sebagian dilipat ganda, dimudahkan rezekinya, disehatkan badan, juga diberikan keselamatan dan artinya saya sebagai manusia saya tidak bisa membalas, tidak mungkin saya bisa membalas kebaikan Anda semua. Saya hanya berharap Tuhan yang akan membalas. Amin. Jadi kalau saya sebagai penutup, saya mengutip sedikit perkataan dari Pak Ilham ya, bahwa keterbatasan itu bukan halangan bagi kita untuk tetap bersemangat berkarya atau untuk berusaha atau apapun yang kalian ingin lakukan. Tetapi dengan adanya keterbatasan, kita harus bisa mampu ya mengalahkan hal tersebut untuk tetap semangat hidup yang lebih baik ya Pak ya. Ya, jadi mungkin satu lagi yang saya perlu sampaikan di sini, yang setiap manusia itu kan pasti punya prinsip hidup ya. Iya. Jadi prinsip hidup saya lebih baik saya mati daripada saya harus mengemis. Mungkin itu prinsip hidup saya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Salam satu bumi dari saya.